Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mendemonstrasikan tentang pelaksanaan coaching ya dengan coach Ibu Ayun dan coach Ibu Tina. Oke. Akan saya sampaikan nih sebelum dimulai kegiatannya tentang mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang pertama, ini kompetensi inti yang harus dicapai adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memfasilitasi pembelajaran. Oke, betul ya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak Ayun? Kompetensi yang secara spesifik akan diobservasi adalah mengenai strategi pembelajaran di dalam kelas. Oke. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa ya? Tercapainya rencana aksi dan yang sesuai dengan alur tirta dan juga nanti didapatkanlah solusi oleh coach tersebut dari masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Oke, monggo selanjutnya silahkan praktek sebagai coach dan coach. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ayun. Waalaikumsalam Bu Yus. Mohon maaf, saya mengganggu Bu Ayun sebentar, nggih. Nggih, Bu. Tidak apa-apa. Apakah ada waktu, Bu? Ada, Bu. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Ayun. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya datang ke sini ingin diskusi dengan Bu Ayun karena saya perlu pencerahan Bu. Apa yang akan saya lakukan di pembelajaran di kelas 10 nanti pada pertemuan berikutnya ini Bu. Jika boleh saya tahu, kira-kira tujuan pertemuan kali ini apa ya Bu ya? Ini Bu, pertemuan di sini saya intinya ingin mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sedang digalakkan di sekolah kita ini Bu. Nah ini saya perlu pencerahan dalam menyikapinya pembelajaran di kelas nanti. Itu Bu. Oke. Adapun ukuran keberhasilan pertemuan ini nanti yang Ibu harapkan apa ya? Ukuran keberhasilannya nanti berarti di dalam pembelajaran itu terjadi diferensiasi baik itu konten, kemudian produk maupun prosesnya Bu. Berarti konten, proses dan produk ini saya berharap sekali bisa terjadi diferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar anak gitu Bu. Bisa Ibu ceritakan terlebih dahulu bagaimana yang sudah terjadi dan bagaimana nanti kekuatan Ibu atau yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Oke Bu, terima kasih Bu. Kalau sebelumnya kan pembelajaran di saya itu hanya mungkin memenuhi untuk satu kriteria saja Bu. Misalnya saya hanya menggunakan buku-buku saja, kemudian prosesnya, tugasnya untuk semua anak sama, kemudian hasil yang dihasilkan untuk semua anak juga sama. Jadi kan kurang hidup ya Bu ya ini di kelasnya. Nah ini saya ingin mencoba pembelajaran diferensiasi setelah saya belajar di macam-macam buku sama video sama penjelasan dari IHT kemarin Bu. Nah ini berarti saya ingin memunculkan dari pengalaman ataupun wawasan yang saya ketahui Ibu ini dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah di pembelajaran diferensiasi ini nanti di pelaksanaannya ya saya mencoba menggunakan asesmen awal dahulu Bu, begitu Bu. Bagus sekali itu Bu ya. Kira-kira Ibu yang sudah tahu kekuatannya dalam pelaksanaan nantinya ini ada hambatan atau gangguan yang
menghalangi Ibu dalam meraih tujuan enggak ya? Untuk gangguan atau hambatannya mungkin terkendala dari pertama pengetahuan saya dulu dalam pengimplementasiannya. Tetapi sambil nanti saya belajar untuk itu, saya akan mencoba menerapkan yang lebih baik lagi Bu ke depannya setelah ternyata kok ini ada gangguan gitu Bu. Lagian kan belum saya coba, saya juga belum tahu gitu. Iya, ini kan berarti Ibu udah tahu gangguannya ya Iya, dari dalam diri mungkin ya. Ini kira-kira solusinya apa ya Bu? Solusinya ya Bu ya, yang pertama belajar mandiri dulu, lihat pengalaman di YouTube gitu Bu ya. Kemudian yang kedua sharing dengan teman-teman yang sudah melakukan. Yang ketiga sharing dengan Ibu Ayun sebagai kepala sekolah yang mungkin sudah ada banyak pengalaman ikut pelatihan di luar gitu Bu. Iya Ibu, jadi jika boleh saya tahu Bu, ini rencana aksi Ibu ke depannya bagaimana sih mengenai pembelajaran diferensiasi yang Ibu harapkan akan dilaksanakan ke depannya ini gimana ini Bu ya? Ini Bu, strategi yang saya jalankan berarti itu urutan rencana kerja saya ya Bu ya. Iya. Yang pertama saya melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini saya hanya 4 yang saya cari Bu. Yang pertama kesiapan belajar. Apakah anak sudah mengetahui materi pencemaran lingkungan itu sudah pemahamannya sampai mana, sejauh yang dia ketahui, tanpa harus diberi pembelajaran tentang materi ini dulu. Kemudian yang kedua tentang minat belajar. Minat belajar anak ini sukanya yang apa? Apakah yang membaca, apakah yang menulis, ataukah hanya dengan menggambar gitu. Kemudian yang ketiga ini tentang gaya belajar anak Bu. Gaya belajar anak kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu auditori itu berarti hanya mendengarkan ya Bu. Kemudian yang visual berarti melalui video. Kemudian yang kinestetik itu yang melalui gerak. Nah ini yang keempat, ini saya menanyakan tentang jawaban itu jujur atau tidak. Iya itu harus saya tanyakan. Karena ternyata kalau itu tidak jujur tiba saya terapkan kan saya nggak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik Bu. Itu modal awal saya. Kemudian nanti setelah itu saya buat, saya kelompok-kelompokkan. Yang suka video itu berapa anak, yang suka mendengarkan berapa anak. Nanti yang cukup pakai ini membaca buku-buku berapa anak. Nah ini kita nanti porsinya sesuaikan. Sebisa mungkin semua materi yang dibutuhkan anak itu saya cantumkan semua linknya Bu. Jadi nanti saya berusaha memberikan ada link video, ada link materi dan ada link untuk yang cuma mendengarkan saja berupa rekaman gitu. Nah nanti berarti itu tentang kontennya ya Bu ya. Kemudian untuk prosesnya nanti saya buat tugas masing-masing dibuat anak-anak dibuat kelompok Bu. Satu kelompok 6 anak berarti satu kelas nanti ada 6 satu kelas 6 kelompok, satu kelompok 6 orang. Berarti ini nanti tugas masing-masing kelompok berbeda sehingga mereka tidak bisa saling ibaratnya copy paste ya. Mereka berarti harus betul-betul belajar mandiri. Nah terus kemudian yang berikutnya lagi nanti karena prosesnya berbeda sesuai kemampuan anak, nanti yang berikutnya produknya juga dipresentasikan, otomatis produknya juga berbeda-beda karena presentasi nanti dari yang mereka pelajari saya minta bentuknya berupa peta konsep Bu. Peta konsep digital. Nah, peta konsep digital ini boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk PPT, pokoknya yang mereka minati. Dan apabila digital itu mereka ternyata tidak bisa karena keahlian mereka ingin menggambar, ya dipersilahkan gitu. Itu rencana strategi yang akan saya gunakan gitu. Ada lagi enggak ya Bu kira-kira yang mau Ibu strategi ada lagi yang mau diterapkan lagi ada lagi? Kira-kira itu dulu Bu, itu saja sudah berat Bu. Ya. Nanti untuk selanjutnya aja Bu gitu enggak. Berarti ini Bu tinggal merencanakan kira-kira nanti setelah ini jangka waktunya yang mau dicapai untuk mengukur
mengukur keberhasilan Ibu itu kan harus direncanakan Iya, ya Bu. iya. Ini kira-kira jangka waktunya Ibu menentukan mentargetkan sampai kapan ini Jadi terlaksana? untuk ini saya mencoba karena di pelajaran fisika itu ada 3 jam ya Bu ya. Nah 3 jam ini mereka gunakan untuk proses. Ya proses pembuatan, mulai dari pembelajaran, mempelajari konten materi, kemudian ke proses pembuatan tugas. Nanti yang 3 jam berikutnya ini kita presentasi produk Bu. Nah kemudian dilanjut dengan refleksi apakah pembelajaran yang mereka alami saat ini sudah berhasil atau belum. Berarti ukuran keberhasilannya apabila anak-anak produk, proses dan itu terlihat sudah melebihi 70 karena KKM saya kan 70%. Nah, ini berarti semua kelompok sudah melaksanakan, berarti itu sudah dikatakan berhasil. Ya. Itu Bu. Berarti ukuran keberhasilannya tadi kalau memang sudah ada berapa Bu tadi? 70%. 70% anaknya sukses ya Bu ya. Oke. Mm-mm. Bagus sekali nih. Berarti tinggal ini saya hanya tinggal menanyakan bagaimana komitmen Ibu untuk menjalankan tadi ya. Bagaimana komitmennya Bu? Nah, komitmennya ini berarti setelah dari sini Bu, karena seperti sudah mendapat pencerahan dari Ibu ya, yang pasti sudah dapat ya Bu ya pencerahan ya, karena itu sudah meng-ACC gitu ya. Nanti saya sepulang dari sini kembali ke ruang guru, kebetulan nanti kan saya tidak mengajar Bu, jadi saya bisa membuat persiapan untuk pertemuan berikutnya supaya langsung bisa saya laksanakan. Ini saya tanyakan karena untuk persiapan materi yang berikutnya gitu Bu. Nah ini. Kemudian Bu, ini siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Butuh bantuan orang enggak nih? Butuh bantuan siapa ya? Kira-kira kalau boleh saya tahu? Yang pasti harus ada yang membantu Bu. Nomor 1 yang ahli IT. Ya, ahli IT itu berarti seperti yang Ibu tahu di ruang guru itu ada Bu Stevi Bu yang mahir itu. Nanti saya tanya sama Bu Stevi tentang materinya, saya nanti diskusi dengan Pak Arin sebagai sesama guru mapel Bu. Begitu. Jadi ada 2 orang yang memantau perkembangan saya itu. Ya. Kemudian bagaimana sih Bu rencana tindak lanjut Ibu setelah tadi Ibu tahu komitmennya bagaimana, siapa yang saja yang akan Ibu mintai bantuan, kemudian bagaimana tindak lanjut dari sesi kali ini Bu? Tindak lanjut dari sesi kali ini ya berarti nanti saya betul-betul melaksanakan pertama penyusunan RPP ulang kembali Bu. Walau dulu sudah membuat RPP, tetapi kan ini ada gambaran baru ya Bu ya. Berarti RPP-nya saya susun ulang kembali. Kemudian nanti saya menyusun contoh poster yang berupa peta konsep sehingga anak-anak nanti ini terarah seperti apa yang dimaksud dari tugasnya. Kemudian yang ketiga mempersiapkan link-link materi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat aksi nyata di minggu depan itu Bu. Saya benar-benar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu Bu. Ini saya kira Bu Yus ini sudah mendapatkan solusi ya, jadi dari permasalahan yang Ibu ceritakan ternyata pada akhirnya Bu Yus juga sebenarnya sudah tahu solusi-solusinya. Nanti tinggal saya harapannya ke depannya Ibu bisa melaksanakan dengan continue sehingga kedepannya anak-anak yang Ibu ajar semakin bisa optimal dalam mencapai kemampuannya sesuai dengan kodratnya masing-masing seperti itu ya Bu. Iya. Itu Bu. Ada lagi Bu yang butuh didiskusikan kira-kira? Cepat aja Bu, mungkin saya takut mengganggu Bu Ayun, tapi walaupun ini diskusinya singkat tapi padat sekali karena sudah ada hasil akhir yang sesuai bayangan saya, karena saya memang butuh pencerahan Bu gitu. Terima kasih sekali Bu Ayun. Mohon pamit undur diri telah mengganggu Bu Ayun. Assalamualaikum Bu Ayun. Waalaikumsalam. Sukses ya Bu Yus. Ya, terima kasih Bu Ayun. Oke, terima kasih Bu Roto Ayun dan Bu Justina.
berdasarkan hasil observasi tadi, ini sudah saya catat semuanya sudah dilaksanakan Ibu. Dari yang pertama tentang kompetensi inti, tentang presence, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta alur cerita juga sudah terpenuhi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta fokus pada area yang akan dikembangkan. Ini sudah saya catat semua. Terima kasih Bu Rota Ayun dan Bu Yus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Aisyah. Monggo Bu Aisyah. Terima kasih Pak Arif. Setelah percakapan coaching ini, saya ingin bertanya kepada Bu Rota Ayun selaku coach, bagaimana pengalaman yang telah dilakukan oleh Ibu Ayun dalam keterampilan coaching saat ini? Baik, izin menjawab ya Bu ya. Ya, monggo. Untuk pengalaman saya dalam pelaksanaan coaching kali ini, saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi inti coaching itu sendiri, yaitu presence. Yaitu yang kedua adalah mendengarkan dengan rasa dan aktif, dan tiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya berusaha untuk bisa hadir lah seperti itu dengan dan mencoba dari cerita-cerita Bu Yus itu tadi sendiri, saya mendengarkannya dengan mengikuti alur ceritanya seperti itu Bu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan kepada Bu Yus itu sendiri merupakan pertanyaan yang memancing beliau, mampu mengarahkan beliau untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Yus hadapi itu sendiri, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Rota Ayun. Dari hasil observasi percakapan ini juga saya sudah catat, untuk penilaiannya kehadiran penuh sudah ada, untuk mendengarkan aktif atau dengan rasa juga sudah ada, terus mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah ada, juga dengan menggunakan alur tirta, itu tujuan juga sudah ada tadi ya, ada 2, terus yang identifikasi juga ada 3, terus yang rencana aksi ada 3, terus tanggung jawab ada 4. Itu sudah ada semua di yang tadi sudah Bu Ayun berikan pertanyaan kepada Bu Yus, seperti itu. Terus yang nomor 8 itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ayun dalam percakapan coaching tadi? Baik Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah membangun hubungan baik antara coach dengan coachee. Di sini kan kebetulan nanti pastinya kan kita akan punya coachee yang beraneka macam cerita, sehingga kita juga memang harus meningkatkanlah keterampilan membangun hubungan baik, sehingga saran-saran dan pertanyaan-pertanyaan kita juga tidak akan menyinggung beliau seperti itu, dan mampu membawa ke solusi yang diharapkan oleh coachee itu tersebut sendiri. Ya, terima kasih Bu Rota Ayun atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Arif. Oke, terima kasih Bu Ais. Sepertinya semuanya sudah dilaksanakan, Bu Rota Ayun dan Bu Yus. Terima kasih. Semoga nanti bisa dilaksanakan ya di prakteknya. Oke. Terima kasih Pak Bu.